Halo semuanya, mungkin coklat yang paling diinginkan untuk anak-anak yang bisa dibeli di supermarket adalah Kinder Surprise. Meskipun saya tidak berpikir orang dewasa pun akan menolaknya. Jadi mari kita cetak telur yang lebih baik. Ini pada dasarnya telur yang terbuat dari coklat. Atau lebih tepatnya dua jenis coklat susu dan coklat putih. Dan di dalamnya ada kapsul kuning ini yang ketika dibuka akan dibuka menemukan mainannya. Mungkin hanya saja Kinder Surprise raksasa ini hingga jadi sempurna, seperti yang ada di pabrik. Dan saya akhirnya datang seperti ini. Dapatkan like dan lebih terdahulu, maka kita akan memulai. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana coklat ini dibuat? Ada seluruh perkebunan di mana buah kakao ditanam, dan kita beli 4 buah matang ini, mereka sangat besar dan berat. Pecah menjadi 2, dan lihat biji putih di dalamnya. Ini adalah biji kakao yang matang. Namun untuk diubah menjadi coklat, mereka harus melalui proses yang panjang. Kami masukkan ke dalam tong kayunya. Dan tutupi dengan aluminium ini. Kacang ini akan tinggal di tong ini selama 7 hari dan akan difermentasi. Ya, saatnya untuk mengeluarkan mereka. Wah, ini bagus banget. Biji kakao telah berfermentasi dengan benar, dan mereka berbau harum. Sekarang kami ambil pengering seperti ini. Dan kita taruh semua bijinya di atasnya. Atur ke dalam 40 derajat. Ini akan buat mereka tetap kering selama 7 hari. Seminggu telah berlalu dan biji kakao benar kering. Tapi untuk membuat raksasa pernyataan ramah, ini tidak cukup. Jadi saya beli banyak biji kakao kering lagi. Mereka tidak seperti milik kita ini. Jadi kita pergi keluar dan tuangkan 2 kantong kacang ini. Lalu ke dalam 2 kualinya ini. Dan kita potong kayunya. Nyalakan kompor, lalu taruh beberapa kertas kusut dalamnya. Dan beberapa kayu bakar kecil ini, lalu buat apinya. Setelah dinyalakan, mulailah aduk biji kakaonya. Dengan begitu, panggangnya lebih merata. Setelah sekitar 10 menit manggang, mereka mulai berbau yang akan enak. Jadi 5 menit lagi dan Anda bisa periksanya. Saat dipanggang, biji kakao harus mudah terlepas. Angkat mereka dari api ini. Tahap pemanggangan selesai. Sekarang ambil mangkuk lain, lepaskan cangkang dari setiap biji kakaonya, lalu dipecahkan kernel, dan taruh di mangkuk keduanya. Ya, kami punya gumpalan kakao ini. Ini mungkin bahan baku utama untuk membuat coklat susunya. Kami juga membeli kotak seperti ini. Saat kami buka, kita lihat banyak kakao butter dalamnya. Ini terlihat dan terasa seperti sabun cuci. Untuk dilelehkan dengan mudah, kami potong dengan pisaunya. Inilah proses sangat lengket. Wah, setelah 2 jam, kami memiliki baskom yang penuh dengan kakao yang dihancurkan secara halus. Untuk membuat coklat dengan benar, kita butuh mesin yang sangat lengser. Pada dasarnya, ini adalah penggilingan listrik, dengan batu gilingan seperti ini dalamnya. Kami campur gumpalan kakao, susu bubuk, gula, dan mentega kakao. Ambil 1 bubuk kilo kakao, dan tuangkan ke dalam melagernya. Secangkir penuh susu bubuk, secangkir gula, dan mulai. Semua bahan dicampur dan bertahap digiling menjadi bubuk yang lebih halus. Kita tambahkan mentega kakaonya. Secara bertahap akan manas dari gesekan dan massa menjadi lebih cair. Sekarang hanya butuh waktu. Biji-bijian akan menjadi lebih kecil dan lebih kecil. Sementara itu, mari kita nyalakan mesin lain yang disebut marmite. Ini akan memanaskan coklat agar tetap cair. Isi dengan air tanda maksimum. Setelah kedua, dan nyalakan. Ini 2 jam, coklat menjadi lebih gemuk. Untuk membuat rasa seperti biasa, kami tambahkan ekstrak vanila.
juga bubuk yang disebut lecithin kedelai, digunakan dalam pembuatan coklat. Anda harus menambahkan sedikit saja, ini sama sekali tidak berbahaya, dan hanya diperlukan untuk membuat coklat lebih cair. Coklat menghabiskan 3 jam di melangir ini, lalu kita matikan, dan tuang ke dalam piring gastronom ini. Batch pertama coklat susu sudah siap. Masukkan nampan gastronom ke dalam marmite agar coklat tidak mengeras. Lalu kita muat batch berikutnya. Kali ini kita tambah gumpalan kakao secara bertahap agar blender menggiling massa kakao lebih cepat. Kemudian kita tuangkan mentega kakao secara bertahap. Saat campurannya cair, tuangkan gula, susu bubuk, dan bahan tambahan lainnya. Tunggu 2,5 jam, dan kemudian tuangkan coklat ke dalam wadah ini. Dan untuk ketiga kalinya, kita tambahkan lebih banyak susu bubuk. Dan 4 jam pengadukan. Anda dapat seperti coklat susu mengkilap yang sempurna. Kita tuangkan juga. Kami butuh 2 hari untuk ngisi mangkuk gastro ini sampai penuh. Aduk semua batch ini secara bersama-sama. Selesai. Langkah selanjutnya adalah tempernya ini. Anda mungkin bertanya mengapa perlu? Saya akan menunjukkan contoh yang berdua batang. Yang satu kami tuangkan hanya coklat leleh, dan yang lainnya ditempa. Setelah mengeras, kita keluarkan. Dan yang baru saja meleleh akan sangat cepat, tepat di tangan kanan. Ini burap dan sangat lembut. Coklat tempered ini sisi lain mengkilap. Ini memiliki kristal mentega kakao yang digabungkan menjadi kristal sisi yang kuat. Ini sebabnya, ketika Anda memecahkan, ada kegentingan. Untuk kemudian melunakkan coklat dalam jumlah besar, tingkatkan kepanasannya. Aduk terus, dan panaskan coklat hingga sampai 45 derajat. Lalu keluarkan wadahnya. Kami pergi keluar, turun di piring dingin ini. Mengaduk terus, dan benar-benar membutuhkan waktu sekitar 15 menit. Agar coklat mendingin sampai tepat 45 derajat, ini dia, kembalikan coklat ke api. Lalu kita panaskan hingga 31 derajat, dan kita timpulkan pempernya. Kami akan menuang coklat ke dalam bagian telur besar ini. Kita memesan cetakan ini 6 bulan yang lalu dari sebuah pabrik di Amerika, dan mereka baru saja tiba. Cetakan ini berharga 20.000 hryvnia atau 54.000 rubel. Jadi buka alkoholnya, tungkat ke dalam cetakan, dan gosok dengan serbet ini. Dengan cara ini akan benar-benar bersih dan coklat akan bersinar. Di sana kita pergi. Sekarang masukkan cetakan ini ke dalam freezer selama 1 jam. Sekarang setelah cetakan menjadi es, ambil coklatnya, tuangkan ke dalam cetakan, dan sebarkan di atas cetakannya. Coklat langsung diisi set ini. Ini harus diisi sering mungkin agar dinding memiliki ketebalan yang sama di mana-mana. Tuang kembali coklat berlebihnya. Lalu masukkan kembali ke dalam freezernya. Baiklah, mari kita isi cetakannya lagi. Dan pendekatan ketiganya, cetakan sudah sangat berat. Dan jika kita melintirnya dengan tangan Anda, kita akan tuangkan coklat ini sepanjang dinding dan sebarkan dengan spatula. Dengan cara ini kita habiskan semua coklat susunya. Tapi ada juga coklat putih di Kinder. Mari kita membuatnya.
Kita butuh cocoa butternya, susu bubuk, gula, dan listening kedelai, dan tentu saja melangirnya. Isi gelas ukur penuh dengan mentega kakaonya. Nyalakan blender dan tuangkan secara bertahap. Tambahkan sepertiga sendok teh kedelai ini. Kami ambil 700 gram gula pasir dan tuangkan secara bertahap. Dan segelas penuh susu bubuknya. Sekarang kita hanya butuh waktunya. Susu bubuk dan butiran gula akan menyusut dan mengganggu menteganya. Dan konsistensinya akan tepat dicapai selama 2 jam. Tuang coklat putih buatan kami ke dalam mermat ini. Kami akan masak coklat putih selama 15 jam. Kami akan juga redam ini. Dan kemudian kita tuangkan ke dalam cetakan. Kita ratakan dengan spatulanya. Lalu tuangkan coklat putih dalam waktu yang sangat lama. Pada saat Anda menyebarkan dalam satu cetakan, yang lainnya punya waktu untuk mengeras. Bagian telur coklat sudah siap. Mari kita jadikan bagian tak terpisahkan dari Kinder Surprise, yang itu kapsul kuningnya. Untuk tujuan ini, kita membeli tong plastik 20 liter. Kami lepas pengencangnya untuk pegangan, dan lepaskan. Nah, rasa ini berbentuk seperti kapsul, tapi tidak ada dalam warnanya. Jadi kami membuka tutupnya, dan membawanya ke tempat yang aman untuk dilukis. Kami kocok kaleng catnya, dan tutupi laras dengan warna kuning ini. Kami lukis sepenuhnya dalam 3 pendekatan. Ternyata kapsul kuning besar seperti ini. Sepertinya asli menurut saya. Hadiah macam apa yang akan dimasukkan ke dalam? Saya telah memikirkan semuanya sebelumnya dan pesan sebuah speaker Bluetooth keren ini seperti alike. Kami cetak dan simpan dalam kapsulnya. Dan ada kabel menol juga. Ini dia, kita bisa tutup. Tempatkan surprise ini ke dalam satu bagian lebih ramah. Dan keluarkan yang lain dari cetakan ini. Ya, sempurna. Pertama, kita lelehkan ujung coklat dengan kompor. Dan coba letakkan seluruh separuh telurnya di atasnya. Tapi mereka nggak cocok bersama dan ada celah yang sangat besar. Jadi kita ambil babak kedua. Kita potong semua tepi yang tidak rata dengan pisau. Lalu kita pasang lagi. Ternyata kurang lebih sama. Dan untuk merekatkan bagian ini, kita tutup bagian sambungan dan coklat putih. Dan sekarang kita sudah siap. Tapi apa Kinder dan bungkusnya berwarna-warni? Untuk buat, kita kembali mengambil formulir dan letakkan kertas timah di atasnya. Tempelkan setiap lapisan dengan pita perekat 2 sisi. Maka kita butuhkan cat akrilik, roll, kuas, dan pensil. Pertama, Anda harus buat latar belakang merah dan putih. Dan kemudian kita tempatkan huruf berwarna di atasnya. Saya pikir ini sangat cantik. Jadi kita letakkan ke bagian bawah. Dengan hati-hati kita masukkan Kinder kita. Dan bersama-sama dengan foil, angkat kembali. Tempatkan paruh kedua paket di atas. Hubungkan kedua belah ini. Dan kencangkan dengan stapler. Gunakan gunting untuk potong kertas timah. Dan tekuk ujungnya dengan hati-hati.
Lalu kita cat semua celahnya. Dan sekarang Kinder Surprise raksasa benar-benar siap. Ternyata seindah ini. Kali ini kita ulangi hampir 1 lawan 1. Dengan pertimbangan cetakan, mesin pembuat coklat, dan produk, kita habiskan biaya 50.000 griffin. Ini adalah 136.000 rubel, dan butuh waktu 5 hari untuk dibuat. Jawab saya pertanyaan, siapa yang akan sangat senang dan gembira ketika mereka melihat Kinder yang besar ini? Anak-anak tentu saja. Jadi kita samarkan dengan kainnya, Mas. Masukkan ke dalam mobil, dan bawakan ke panti asuhan ibu dan anak. Anak-anak sangat bersemangat dan membuka kejutan dengan baik lebih ini. Halo semuanya, hari ini kita akan membuat shawarma yang panjangnya tidak realistis. Seharusnya dibutuhkan waktu 4 hari untuk mempersiapkannya. Hari pertama, kita mulai dengan mengasinkan ayam yang utuh. Untuk ini kita ambil panci dengan air. Dan lalu kirim 6 sendok makan garamnya. Dan banyak ini. Campuran paprika, ketumbar, dan daun salam. Kemudian taruh panci di atas kompor dan didihkan selama 15 menit. Biarkan air garam ini di luar hingga dingin. Dan rendam ayam sehingga bumbunya benar-benar menutupi. Masukkan ke dalam kulkas selama 3 hari. Anda perlu air garam untuk menembus ayamnya seluruhnya. Jenis daging kedua adalah daging domba seperti ini. Buatlah setan di antara setiap tulang rusuknya. Kemudian gunakan pisau untuk masuk ke bawah tulang rusuk ini dan potong sepenuhnya. Kehilangan daging sedikit mungkin. Lalu diulangi dengan semua tulang rusuk yang tersisa. Selesai, semua tulang rusuknya dibuang. Potong bagian potongnya lebih tebal. Dan balikan sehingga seluruh bagian daging memiliki ketebalan yang sama. Balikan potongan ke sisi lain ini. Potong tulang yang tersisa dari tulang punggungnya. Dan potong kelebihan lemaknya. Untuk bumbunya, di pasar kami telah mengumpulkan bumbu dengan daging domba. Tuang dalam mangkuk ini. Bukan juga jika buatan sendiri. Dan masukkan ke dalam mangkuk. Tambahkan banyak garam. Dan tuangkan minyaknya. Kita aduk semuanya. Taruh di atas potong daging. Dan gosokkan bumbunya dengan baik. Gulung semuanya serapat mungkin. Dan taruh di atas kling film ini. Lalu tutup rapat. Juga biarkan di atas lemari es selama 3 hari. Hari kedua, kami memutuskan untuk membuat salah satu favorit saya ini, tetapi sangat makan waktu, saus nar serap. Ini adalah saus yang terbuat dari buah delima. Untuk mengupasnya dengan cepat, kami potong 2 buah delima ini.
Kita bisa melihat selaput putih di antara biji delimanya. Disitulah pemotongan harus dilakukan. Buka buah delima. Dan cukup hancurkan biji-bijian yang berair dengan sendok meja ini. Selain itu, lapisan putih ini juga bisa mengganggu karena elang jatuh. Hapus juga ini. Ulangi hal yang sama dengan sisa buah delimanya. Banyak biji yang keluar telah keluar ini. Kita perlu mengeluarkan sari buahnya ini. Ini aja. Sekarang, satu rusak dengan 100 panci ini dan saring semua sarinya. Dengan 1 sendok makan ini, kita peras sisa jauh biji-bijiannya. Selesai. Kami memiliki jus delima alami yang paling murni ini. Kami taruh di atas kompor dan tunggu sampai mendidih. Kemudian kita turunkan panasnya menjadi kurang dari sedang, sehingga nyaris tidak menggelegak. Dan setelah 6 jam, ia menguap menjadi seperti sirup ini. Tuang ke dalam mangkuk. Setelah dingin, saus narjana benar-benar siap. Hari ketiga. Mulailah dengan wortel. Potong menjadi 2. Kemudian, cobalah untuk memotongnya menjadi irisan setipis mungkin. Dan suwir-suwir dalam sedotan tipis ini. Selesai. Masukkan irisan wortel ke dalam mangkuk. Garam. Dan remas-remas dengan tangan Anda untuk membuat wujud wortel ini. Hancurkan 1 siung bawang putih. Lalu kupas beberapa siung. Hancurkan. Dan potong dalam mangkuk. Kemudian beberapa gula. Kita taruh di atas pun silinder kompor. Tuangkan minyak juga. Campurkan merica dalam lasung ini. Dan gilik menjadi bubuk. Masukkan ke dalam minyak ini. Tambahkan marjoram, kunyit, bubuk ketumbar, dan bubuk mustard ini. Panaskan rempah-rempah dalam minyak sehingga mengeluarkan aromanya. Sebanyak mungkin ini. Dan tuang. Tambahkan cuka seri apelnya. Aduk untuk terakhir kalinya. Dan masukkan semuanya ke dalam stoples.
Biarkan direndam selama 24 jam di 500 es. Untuk saus pertama, saus peres mayones ini dengan susu kefir dan krim asam. Dan masuk ke dalam mangkuk ini juga untuk bumbu. Tambahkan cabai merah, juga kari, ada cincang, dan juga cincang halus ini. Hancurkan bawang putih dan cincang halus. Tambahkan ke saus dan aduk rata. Sausnya sudah siap. Ambil kubis, potong menjadi 2 dan cincang halus. Taruh di dalam mangkuk ini. Kita taruh dalam mangkuknya, kita akan butuhkan besok. Dan hal terakhir yang kita bisa buat hari ini adalah roti pita. Tepung ke dalam mangkuk, tambahkan garam, tuangkan sedikit minyak, dan air mendidih. Uleni adonan dengan sendok terlebih dahulu, lalu dengan tangan Anda. Taburi meja dengan tepung, sabut dengan adonan, dan gulung menjadi lapisan tipis. Selesai. Potong adonan. Untuk membuat lavash berbau asap ini, kita masak di atas apinya. Masukkan bahan bakar kering ke dalam kompor dan nyalakan. Letakkan wajan besar di atas kompor dan taruh adonan di atasnya. Sementara itu, gulung potongan berikut ini. Gelembung-gelembung mulai muncul di atas pita ini, jadi balikkan. Dan setelah 1 menit lagi, pita sudah siap. Kami mengirim lapisan adonan berikut ke wajan ini. Setelah itu, kami bungkus dengan celeng film agar pita tetap lembut. Mari kita lanjutkan ke hari keempat ini, hari terbesar dalam hal pekerjaan ini. Ayam sudah sepenuhnya direndam dan kita akan nepesinya dalam rokok ini. Selanjutnya kita akan ambil beberapa serpihan kayu. Lalu kita isi arang secara bertahap agar terbakar. Dan taruh di atas arang dan membuat api. Dibuatlah api dari satu sisi ini. Arang secara bertahap akan terbakar, mengasapi serpihan kayu dan sistem ini akan bertahan sepanjang hari. Tepuk-tepuk ayam dengan tisu agar tidak dapat uap air yang tersisa di atasnya. Tutup kompartemen arang dan masukkan ayam ini sendiri ke dalam kompartemen kedua. Asap akan melewatinya dan akan menjadi sangat berasap pada malam hari. Ya, selesai. Mari kita tutup. Juga kentang akan masuk ke dalam shawarma ini. Kami kupas dan iris terlebih dahulu. Menjadi piring tebal dan kemudian lalu kita batangkan ini seperti kentang goreng. Selesai. Nyalakan api yang baik di kompor, tuangkan banyak minyak ke dalam wajan, dan goreng kentang. Aduk setiap beberapa menit agar warnanya kemasan di semua sisi. Setelah siap, taruh kentang di atas nampan.
Lalu kita taruh di sini di atas nampannya. Jenis daging ketiga adalah sama kamela daging sapi. Pipi sapi ini juga Anda harus mengupas banyak selaputnya. Kita akan garam dengan baik. Selesai. Taburkan garamnya. Tuangkan minyak ke atasnya. Dan gosokkan semuanya ke pipi. Pertama, goreng di atas pemanggang gas selama 2 menit. Lalu balikan, kita harus memberi mereka kerak yang baik. Kemudian taruh wajan di atasnya. Lalu setelah itu, kita taruh wajan. Lalu kita saruh ke atas daging ini. Tuang anggur di atas merah di atasnya. Taruh setangkai thyme dan rosemary, tambahkan air. Setelah tambahkan air, kita tutup dengan penutup. Biarkan mendidih perlahan-lahan selama 4 jam. Dan mereka siap. Taruh mangkuk kayu di atas anggul ini. Isi dengan bara api. Nyalakan bahan bakar kering. Dan nyalakan keluar api. Lalu keluarkan daging domba gulu yang telah direndam selama 3 hari dari lemari es dan potong-potong tepat di atas kertas timah ini. Taruh di atas suska sate dan kemudian rupa sehingga tidak akan berputar. Sudah siap. Bara api telah mendapatkan api yang bagus. Tuang ke dalam panggangan arang. Dan distribusikan. Ini saja, mulailah pemanggang kebab. Lima menit dan kita putar tusuk sate ini. Sasli yang sudah siap kami geser di atas nampannya. Tapi tentu saja dalam bentuk shawarmanya. Daging seperti ini tidak akan hilang. Kami lepas dari tusuk sate. Dan potong menjadi irisan yang sangat tipis. Irisannya sudah dileparus, diletakkan di atas nampan. Pada suhu yang sangat rendah, ayam kami telah disiapin sepanjang hari. Ini pasti juga sudah matang, ternyata sangat bagus. Kami keluarkan dari tuxedo. Dan potong ini juga.
Dan potong-potong juga. Lalu masukkan daging domba ini. Mari kita ambil pipi sapinya juga. Daging telah direbus untuk waktu yang sangat lama, jadi kami tidak mengirisnya. Lalu kita letakkan ke nampan dengan jenis daging ketiga. Juga keluar dari sayuran ini, tomat dan mentimun. Mari kita iris. Jadi, semua bahan untuk shawarma kami yang telah kita persiapkan selama 4 hari sudah siap. Akhirnya mari kita satukan shawarmanya. Kami taruh saus di atas semua, di atas pita. Taruh serat daging tapi di atasnya. Kentang juga. Tomat untuk kesegaran. Ayam asap super, lapisi dengan mentimun. Kubis juga wortel ala Korea. Lalu potongan daging korba. Taruh juga wortel. Lalu potongan daging lomba lagi. Tuangkan sos asam yang lezat di atas semuanya. Dan gulung shawarmanya. Yang tersisa hanyalah memanggangnya. Ini semua shawarma kami telah masak selama 4 hari ini dan sudah siap. Mari kita potong.